50% penilaian dari saya ambil dari absensi, artinya kehadiran Bapak Ibu, kemudian tugas tutorial 1 dan 2, 3, lalu keaktifan Bapak dan Ibu selama kita proses perkuliahan. Nah, saya rasa ini udah saya sampaikan. Nah, untuk membuat, lalu nanti ini kita akan bahas di modul 1. Jadi di sini kita meminta atau mengharapkan mahasiswa, Bapak dan Ibu dapat memahami karakteristik siswa dan menerapkan teori belajar Piaget, Brunner, Gardner, dan Ausubel dalam pembelajaran IPA. Nah, ini pertama kali materi kita di pembelajaran IPA. Kita diminta untuk bisa memahami dari teori-teori para ahli, baik itu si Piaget, Brunner, Gardner, dan Ausubel. Dan ini akan kita bahas hari ini, dan minggu depan itu modul kedua. Modul kedua ini pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD. Ini akan kelompok 1 membahas, kemudian modul 3 kelompok 2 membahas. Jadi ada 8 kelompok. Karena kita 9 modul. 9 modul, 1 hari ini dibahas, maka itu 8 kali modul nanti. Dan modul ketiga itu metode dalam pembelajaran IPA di SD. Kemudian keterampilan proses IPA di SD. Lalu media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Kemudian evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Lalu telah kurikulum tingkat, artinya KTSP, telah kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD dan madrasah. Kemudian 8 merancang pembelajaran IPA kelas 6. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua itu minggu depan kelompok 1 yang masuk. Tapi saya belum bagi, artinya saya belum buat Bapak Ibu untuk nama-nama kelompok. Dan ini saya tanyakan kembali Bapak Ibu, gimana? Apakah nanti saya yang bagi atau Bapak dan Ibu? Itu bagaimana? Nah, itu nanti pun jadi. Nanti saya yang bagi, kemudian saya akan kirimkan ke Bapak Ibu di grup. Mohon untuk buat grup ya Pak Samuel, atau boleh Bu Novi nanti bikin grup kita, sehingga nanti ada pemberitahuan apa-apa, kita bisa saling berdiskusi di grup. Tapi tentunya tidak, ya gimana? Tapi tentunya tidak lepas dari LMS. Semua penugasan, baik itu peta konsep, baik itu tugas tutorial, itu kita kirim melalui LMS. Ya, nah, baik untuk peta konsep. Peta konsep itu adalah bagan atau skema yang membuat ketika kita melihatnya itu adalah mudah untuk dipahami. Hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah masuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kalau Bapak Ibu semester 2 berarti semester 1 udah masuk, benar nggak? Sudah masuk? Iya, sudah masuk. Nah, baik. Jadi kalau udah masuk berarti masih ingat. Untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran, ketika bikin peta konsep untuk di modul 1, itu sering kita kecolongan. Tes itu termasuk bagian penilaian tidak? Saya tanya dulu. Ini ngulang sedikit aja, supaya bisa terarah ketika membuat peta konsepnya. Saya nanya, tes, karena kan pada evaluasi pembelajaran, kalau masih ada bukunya di sana, mungkin bisa dilihat. Saya jauh pula bukunya di lemari, jadi nggak saya lihat. Jadi buku di evaluasi pembelajaran kita ini, di modul kita, yang pertama kali itu kan tes dia. Jadi tes itu termasuk penilaian tidak? Kalau menurut saya, Bu, tes itu termasuk penilaian, Bu. Termasuk penilaian. Ada nggak buku di sebelahnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, ada lagi yang menanggapi? Mohon maaf Pak, Bapak apa tadi?
Pak Iko Mustafa. Oh, Pak Iko. Oke, Pak Iko mengatakan tes itu adalah penilaian. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya bukan, Bu. Dengan Ibu? Ibu Rusdi Lasteida. Ibu Rusdi. Oke, iya Ibu Rusdi. Bu Rusdi mengatakan bahwa tes bukan. Alasannya, Bu? Kalau menurut saya tes itu adalah instrumen untuk membuat penilaian. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Tes itu adalah alat ukurnya atau instrumennya, alat ukur untuk menilai. Nah, kalau Bapak Ibu melihat buku evaluasi nanti agak dibuka pada saat kita udah selesai ini malam, coba dilihat. Ketika pertama di modul kita itu memang dibikin satu Romawi tes. Makanya ketika kita mau buat peta konsep, kita baca dulu. Jangan kita ikuti. Kalau kita mengikuti yang ada di modul tanpa membaca, itu akan kita buat yang pertama bagannya itu tes. Nah, itu yang membuat salah. Makanya ketika mau buat peta konsep, kita baca dulu, kemudian peta konsep itu kan pemikiran. Nah, kita memetakan pemikiran yang sudah kita baca tadi. Jadi hati-hati bikin peta konsep. Kalau kita bikin tadi tes itu adalah alat ukur, penilaian, maka berabe semua jadinya. Penilaian itu adalah asesmen, kemudian evaluasi, lalu kalau ingat, apa lagi satu lagi? Asesmen, evaluasi terakhir. Apa satu lagi? Pengukuran, Bu. Iya, pengukuran. Betul sekali, Pak. Iya, pengukuran, asesmen, evaluasi. Itu penilaian. Maka tes itu adalah alat ukurnya. Nah, urutan peta konsep inilah yang hati-hati. Kalau kita bikin tadi tes itu penilaian, maka gawat ke bawahnya. Gitu. Jadi, mau buat peta konsep, kita baca dulu. Jadi kalau ketika kita lihat ini nih, modul nih, dibaca dulu, jangan diikuti. Kalau diikuti, nanti jalurnya bakal lain. Makanya skema atau peta konsep, bagan yang saling berkaitan. Jadi dia ngikut ke bawah, boleh ke samping, jadi dibelah dulu bagi apa aja yang mau dibahas, kemudian kita urutkan kemudian sehingga ketika saya membaca atau nanti Bu Milawati membaca punyanya Pak Mariono atau punyanya Bu Mutiara itu kita paham gitu dia. Jadi setiap setiap modul kita diminta untuk membuat peta konsep. Nah, hari ini saya kan nanti minta Bapak Ibu selesai perkuliahan ini membuat peta konsep modul 1. Dan itu nanti dikumpul di LMS. Jadi nanti saya akan bikin, boleh di ruang diskusi juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi di ruang diskusi LMS, dan di situ dikumpul untuk peta konsepnya. Sehingga untuk modul 1 harus selesai hari ini juga, gitu. Ya, Bapak Ibu membuatnya itu boleh dia tulisan tangan, buat peta konsep, boleh mungkin diketik, lalu dikirim ke LMS kita. Jadi tidak penuh di WA saya, dan jangan dikirim melalui WhatsApp grup. Yang terkhusus buat hari ini, jangan lupa bikin WA grup, jadi kalau ada informasi saya bisa kasih melalui WA grup. Oke, baik. Tugas yang pertama adalah Bapak Ibu membuat peta konsep setelah selesai perkuliahan. Boleh nanti malam dikerjakan, dan besok dikumpul di LMS. Jadi artinya nggak mesti besok sih. Maksud saya dalam waktu seminggu untuk pertemuan besok, untuk pertemuan minggu depan, itu harus saya terima peta konsep modul pertama. Dan begitu juga nanti upayakan modul kedua juga, karena kita sudah masuk minggu kedua itu di modul kedua. Untuk nama-nama kelompok akan saya bagi juga di WhatsApp group. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk materi, mungkin masalah penugasan, atau bagaimana tentang peta konsepnya tadi. Nah, jadi peta konsep itu berbeda sekali. Jangan sempat yang saya membaca atau melihat itu seperti merangkum. Beda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita menyiapkan untuk kelompok, menyiapkan makalah dan menyiapkan PowerPoint. Jadi, tiap kelompok menyiapkan makalah dan PowerPoint. Untuk makalah, untuk PowerPoint, saya mohon untuk tidak membuat full point.
PowerPoint. Jadi poin-poin yang penting untuk dimasukkan di dalam PowerPoint sehingga bisa dijelaskan, dipaparkan, dan kita bisa memahaminya semua. Jangan full point, bacaan semua. Jangan seperti itu. Dan kemudian kalau untuk makalah, di awal itu buat latar belakang, apa yang melatar belakangi tentang materi kita, kemudian rumusan, lalu tujuan dan manfaat, lalu di bab kedua kajian teoritis, kemudian bab 3 itu penutup, kesimpulan dan saran. Saya minta untuk kesimpulan jangan membuat seperti rangkuman, karena kalau rangkuman itu kan adalah poin-poin yang terpenting. Jadi kalau zaman kita waktu dulu, ketika guru menyuruh kita merangkum, yang kita rangkum itu kan poin-poin yang penting, gitu. Misalnya tes adalah kan begitu kan. Nah, jadi itu rangkuman. Tapi yang kita minta adalah kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan itu adalah ide pemikiran si pembaca. Si penulis. Jadi ketika si penulis itu membuat kesimpulan dari apa yang dia tulis, maka si pembaca akan memahami. Seperti yang saya katakan tadi peta konsep. Ide pemikiran. Jadi jangan sampai kita mengulang kata. Kalau rangkuman Bapak Ibu, itu udah ada di bab 2. Di bab 2 itu kajian teoritis, Bapak ngulang lagi ngetik, Ibu juga ngulang lagi ngetiknya itu. Masa di kesimpulan kita menyimpulkan malah membuat rangkuman. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan. Nah itu nanti terbentur pada saat orang Bapak Ibu mau bikin karya ilmiah, dan itu hati-hati. Tidak boleh mengulang kata, karena nanti plagiat, ya kan? Nggak boleh pengulangan kata. Jadi memang kita harus menyusunnya itu sesuai penulisan atau artikel. Jadi kalau membuat makalah juga seperti itu. Bab 1 itu pendahuluan, tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu banyak-banyak. Jadi apa yang melatar belakangi dari judul itu. Kemudian bab 2, semua tulis yang ada kajian teoritis tentang materi kita itu. Kemudian bab 3 penutup, kesimpulan diminta, bukan rangkuman dan bukan pula dia ringkasan. Kan beda itu, rangkuman, kesimpulan, ringkasan beda. Beda sekali. Jadi yang diminta adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah ide pemikiran si penulis. Sehingga ketika dia menulis semua dari materi itu, maka dia bisa menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari materi itu. Dan jangan diulang kembali, karena kalau diulang lagi pengertian, ciri-ciri itu udah rangkuman. Begitu dia. Oke, itu penugasan. Jadi penugasan kita ada peta konsep, kemudian ada makalah per kelompok. Makalah per kelompok itu membuat makalah dengan PPT-nya. Dan nanti kita ada 25 orang, saya lihat saya akan bagi menjadi 8 kelompok. Kemudian tugas kita yang terakhir itu adalah tugas tutorial 1, 2, dan 3. Oke, baik. Saya rasa itu untuk penyampaian. Tadi Bu Mariana kenapa mau bertanya atau gimana, Bu Mariana? Enggak. Mas, apa tadi, hadir ya? Mau bilang hadir tadi ya? Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke materi kita. Modul pertama itu membahas kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Sebentar, ini masih mutar. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Agak lambat ya. Muternya juga. Oke. Bapak dan Ibu tetap menghidupkan kamera ya. Saya minta pengertiannya karena saya akan menghidupkan kamera, Bapak Ibu juga harus hidupkan kamera.
Kemudian kita di sini sama-sama untuk belajar. Jadi jangan sampai tidak hidup kameranya. Kalau memang mau ke kamar mandi atau ada mungkin mau ibadah, nggak apa-apa, diizin di chat aja di situ, nanti jadi saya tahu. Mana tahu nanti tiba-tiba saya panggil. Oke, ini teori belajar dalam pembelajaran IPA SD. Nah, lama ya muternya. Jaringan saya atau laptopnya ini. Lagi mutar atau kelihatan Bapak Ibu? Masih judulnya aja. Iya, nggak bisa. Oh, saya membesarkan maksudnya. Nggak bisa ya? Udah besar ya? Oke. Nah, teori belajar dalam pembelajaran IPA di SD. Baik. Nah, peta kompetensi kita adalah di sini saya akan menjelaskan teori-teori dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini dipakai teorinya Piaget, kemudian teori si Brunner, lalu teori Gardner, lalu teori Ausubel. Jadi keempat para ahli ini akan kita bahas bagaimana sebenarnya dalam pembelajaran IPA itu, teori dalam pembelajaran IPA. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang si teori si Piaget. Ya, mana nih? Teori Piaget, pengertian belajar dan mengajar menurut Piaget ini adalah belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, berorientasi pada tujuan, semuanya bergantung pada aktivitas mental peserta didik. Nah, sedangkan mengajar menurut si Piaget adalah memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Nah, artinya beliau mengambil atau mengangkat kata-kata belajar dan mengajar ini, beliau melihat bahwa meneliti, Piaget adalah ahli dari biologi, ahli biologi. Beliau menyukai meneliti di zoologi hewan. Nah, kemudian beralih untuk di teori pembelajaran. Beliau tertarik ketika melihat anak-anak. Melihat anak-anak yang menjadi penilaian pada si Piaget ini adalah kesamaan pada anak-anak. Dan melihat dari usia 0 sampai 2 tahun, yang dilihat itu bukan perbedaannya, tapi kesamaannya. Kenapa bisa sama seperti itu? Kan begitu. Kenapa anak-anak ketika 0, bayi usia 0, ketika lahir, anak yang bayi baru lahir, mohon maaf, tidak tahu bahwa puting susu ibunya itu adalah tempat dia untuk menyusui. Dan dia melihat seperti itu semua bayi. Dari kesamaan itulah dia nilai, sehingga dia mencari teori belajar. Nah, Piaget mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang aktif, lalu konstruktif, lalu berorientasi pada tujuan, semuanya bergantung pada aktivitas mental peserta didik. Kemudian kalau mengajar, untuk mengajar, memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan itu sendiri. Jadi itu yang dikatakan beliau. Nah, ini perkembangan yang dilihat oleh si Piaget tadi. Nah, perkembangan mental atau kognitif anak itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah sambil boleh dilihat bukunya, sehingga mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan sudah membaca sebelum materi kita ini sampai tadinya. Jadi saya berharap nanti di minggu depan juga modul kedua masuk, jadi Bapak Ibu harus sudah membaca. Jadi bisa enak saya menyampaikannya. Kemudian, maaf saya sambil screenshot tadi. Tahapan yang pertama dilihat itu adalah perkiraan usia 0 sampai 2 tahun. Itu tahap sensori motor. Jadi motoriknya yang dilihat, ya, sensori motoriknya. Ciri khusus pada anak yang dia lihat, jadi dia tertarik itu melihat anak-anak yang usia 0 sampai 2 tahun kok bisa sama ya? Kan gitu.
Artinya belajarnya itu kelihatan samanya itu sama, proses pembelajaran itu dari sensori motoriknya yang mencari tahu kan gitu. Jadi yang dilihat ini adalah kecerdasan motorik atau gerak dunia atau benda yang ada adalah yang tampak tidak ada bahasa pada tahap awal. Nah, dia tidak bisa melihat usia 0 itu tidak bisa melihat ibunya, tidak bisa melihat benda yang ada yang dia lihat. Kemudian yang dia gerakkan adalah mengarahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat bahwa bayi itu akan menggerakkan ketika kita arahkan, si ibu mengarahkan puting susunya, maka anak akan menggerakkan ke sana bahwa dia sadar. Dan dari situ dilihatnya bahwa motorik itu, dan si Piaget melihat dengan usia 0 sampai 2 tahun mereka memiliki kesamaan. Jadi anak ini tidak memiliki pemikiran yang artinya bahwa itu adalah ibuku, bahwa itu dia tidak akan tahu. Karena dia yang tahu itu adalah motorik gerak. Jadi dia hanya mengetahui bahwa benda yang di dekatnya itu adalah dan terbiasa, maka dia akan tahu itu bahwa itu untuk minum. Dan gitu dia, hanya untuk minum. Jadi usia 0 sampai 2 tahun bukan berarti anak semua itu ada yang bodoh, ada yang pintar, bukan. Jadi anak itu Bapak Ibu ketika masuk ke sekolah kita, jadi bukan berarti anak yang mau kita isi ilmu-ilmu sampai dia tahu, enggak. Semua anak memiliki kemampuan masing-masing. Jadi kuncinya dalam teori si Piaget, kita hanya mengarahkan anak-anak untuk di usia 0 sampai 2 tahun bagaimana, 2 sampai 7 tahun. Nah, 2 sampai 7 tahun ini hampir sama ini. Jadi kita setelah mempelajari teori si Piaget ini, maka kita akan coba untuk pada saat kita masuk mengajar, kita akan coba bagaimana, dan jangan hanya menyampaikan materi-materi kita, tapi kita mengarahkan ke mereka, karena mereka sudah memiliki kemampuan itu sendiri. Terkhusus lagi, anak terlahir sudah memiliki kemampuan bahasa, berhitung, dan bernyanyi. Jadi nada. Jadi anak itu Bapak Ibu, ketika bahasa dia itu sudah memahami, berhitung dia sudah memahami. Jadi kalau orang dulu tidak bisa dia berhitung, tapi orang dulu tidak bisa berhitung, tidak bisa membaca, ya. Tapi dia tahu berapa ekor ayamnya, berapa ekor lembu sapinya itu, bahkan berapa banyak warnanya itu, tahu dia berapa banyak. Tapi tidak dikatakannya bahwa itu adalah 78 punya dia ayamnya. Tapi dia tahu warnanya itu yang coklat itu ada mungkin 21. Nah, tapi tidak tahu berhitung, tapi memang sudah memiliki kemampuan seni, memiliki kemampuan bahasa, seni dan berhitung. Itu sudah dimiliki semua manusia ketika lahir, hanya tinggal mengikuti gerakan ataupun yang sudah ada sesuai dengan lingkungan kita masing-masing, yaitu budaya, kan mempengaruhi budaya. Nah, kemana arahnya? Seninya nanti itu bisa tergantung pada kebudayaan masing-masing. Nah, kemudian Piaget juga melihat tahap pra-operasional. Nah, di sini usia 2-7 tahun. Terlihat ciri khususnya itu adalah berpikir secara egosentris, alasan-alasan yang didominasi oleh persepsi lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, belum cepat melakukan konsentrasi. Nah, artinya anak yang 2-7 tahun, cara berpikirnya itu adalah egois. Jadi kemauan dia sendiri. Jadi apa yang dia lihat sesuai dengan kemauan dia yang dia katakan. Jadi anak itu lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis. Dia tidak berpikir logis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu contohkan, ambil nanti mungkin mungkin tanah liat atau plastisin, bulatkan ukuran yang sama, ataupun nanti kita isi air di dalam gelas dengan ukuran yang sama, kita tuangkan hanya beda ukurannya saja. Ukuran gelas mungkin ada yang lebih lebar, ada yang lebih panjang. Kita tuangkan air ini yang sama, kita tanya mana yang lebih banyak atau sama kita katakan, maka dia akan menjawab sesuai alasan dia sendiri, karena dia belum bisa berpikir yang logis, tidak memiliki alasan apa-apa. Dia belum konsentrasi. Dia hanya bisa melihat bahwa itu berbeda karena alasan dia itu berpikir secara egosentris, alasan-alasan didominasi oleh persepsi, lebih banyak intuisi. Jadi memang lebih banyak pemikiran dia, kemauan dia sendiri.
Nah, anak yang 2-7 tahun ini tidak akan pernah tahu untuk sebab akibatnya, kan gitu. Dia melihat di gelas itu sama, oh beda katanya. Ini lebih banyak karena lebih tinggi airnya. Padahal ukurannya saja yang berbeda, gelasnya yang berbeda. Nah, itu kalau anak-anak yang 2-7 tahun tidak akan memahami. Nah, kemudian Piaget juga melihat pada tahap konkret operasional. Pada tahap konkret operasional ini dilihat pada perkiraan usia di 7 sampai 11 atau di 12 tahun. Nah, ciri khususnya ini dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka berpikir terkait dengan yang nyata. Nah, di sini sudah mulai masuk anak-anak memahami. Jadi memang kita hanya mengarahkan saja. Nah, kenapa melakukan konservasi logika ini? Bahwa kalau di kelas 1, mungkin Bapak Ibu sudah masuk ada ngajar di kelas 1 SD. Nah, kalau kita bilang 4 tambah 2, 6. Kemudian kita balikkan lagi. 4 tambah 2, 6, 2 tambah 4, 6. Atau 6 kurang 2. Hasilnya 4. Nah, di sini anak sudah bisa memahami konservasi logika berpikir bahwa hasilnya akan sama. Nah, gitu. Hanya bedanya ditambah dan dikurang. Kemudian mungkin dikalikan. Nah, kan gitu. 4 dikali 1, 4. Nah, gitu. Atau kita buat 4 kali 0 kali 0 kali 0. Kan gitu. Hasilnya juga 4. Kan begitu. Jadi anak sudah di sini sudah melakukan konservasi logika. Oh iya ya, hasilnya juga udah hasilnya 4 tetap, kan begitu. Jadi di tahap 7 sampai 11 atau 12 tahun, ini sudah tahap konkret operasional. Konkret operasional. Beda dengan pre-operasional, apalagi sensori motor. Kemudian, pada usia 7 sampai 11 atau 12 tahun, bahkan 14 sampai 15 tahun, ini udah termasuk tahap formal operasional. Nah, di sini ciri khususnya terlihat adalah pemikiran yang sudah lengkap, pemikiran yang profesional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis perkembangan idealisme yang kuat. Nah, di sini anak usia 12, 14, bahkan sampai 15 tahun sudah bisa hipotesis, dugaan-dugaan sementara. Kan begitu, ketika ibunya saja seperti sedih, tetapi dia merasa, si ibu mengatakan bahwa tidak sedih, anak sudah mulai berpikir. Anak sudah memahami itu, sudah mulai berpikir bahwa ibunya lagi ada masalah. Dia memiliki hipotesis, dugaan-dugaan sementara. Nah, tahap ini pemikiran sudah lengkap. Nah, artinya pemikiran yang profesional, kemampuan untuk mengatasi. Jadi pemikiran sudah profesional, memiliki kemampuan untuk mengatasi hipotesis. Jadi dia juga sudah bisa mengatasi dugaan-dugaan sementara itu tadi. Jadi kalau misalnya di teori, ketika nanti kita kasihkan pemecahan masalah, dia akan tahu kalau misalnya ditaruh, kita kasih air, kemudian kita katakan coba teteskan ini mungkin cairan warna, ya, cairan warna, apa yang akan terjadi? Dia akan coba, dan nanti dia akan memiliki dugaan-dugaan sementara lagi. Ketika dia teteskan dua tetes, maka akan hasilnya bagaimana, dan dia akan bisa lebih kompleks lagi berpikir apa yang akan terjadi, kira-kira seperti itu. Nah, jadi anak di usia 14 sampai 15 tahun, dari 11, 12 sampai di 15 tahun ini adalah pemikiran yang sudah lengkap. Dan ini dilihat Piaget adalah proses kesamaan. Jadi sama yang dilihat. Jadi beliau meneliti melihat kesamaan pada anak-anak. Jadi ini yang terjadi. Nah, kemudian penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPA. Bagaimana penerapannya? Nah, menurut Piaget, ada sedikitnya 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru, diperhatikan oleh kita dalam merancang pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran IPA. Nah, 3 hal tersebut adalah yang pertama, seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Nah, jadinya kita memahami bahwa semua anak, Piaget mengatakan dalam penerapan itu, semua anak di usia 0 sampai 15 tahun tadi, seluruh anak melewati tahapan yang sama. Jadi itu yang dikatanya. Dari situlah beliau melihat bahwa kesamaan itu, karena mereka, si anak-anak tadi, terlihat dari usia 0 sampai 15 tahun memiliki tahapan yang sama secara berurutan. Nah, kemudian Piaget mengatakan juga anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap satu benda atau kejadian. Kenapa? Di usia pra-operasional tadi,
Karena apa? Karena kemauannya sendiri. Ketika dia menjawab sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, jadi tidak bisalah kita sebagai orang tua, sebagai guru, memaksakan kemauan kita, Bapak Ibu, di usia yang seperti itu. Misal, anak kita usia 4 tahun itu profesional tadi. Profesional. 4 tahun, 5 tahun. Tadi kan 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun. Itu Bapak dan Ibu ketika pulang capek, lalu anak mau dekati Bapak Ibu malah bilang, sana dulu, Mama capek loh, nggak bisa. Dan ini dilihat bahwa mempunyai jadi anak itu memiliki tanggapan yang berbeda. Memiliki tanggapan, jangan kita mau dia yang paham kita. Salah. Kita yang harus memahaminya, karena tahap itu dia tidak tahu. Di usia yang seperti itu, anak tidak bisa memahami, karena yang dia tahu itu adalah kemauan dia sendiri. Jawaban dari dirinya sendiri, aku mau bermanja sama mamaku, kira-kira seperti itu. Jadi si Piaget ini menilai bahwa itu terlihat pada seluruh anak. Anak yang pertama itu adalah seluruh anak melewati tahapan yang sama. Kedua, anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda. Jadi anak itu akan berbeda menanggapinya. Ketika Bapak dan Ibu juga di usia anak yang 4-5 tahun, perhatikan, yang pra-operasional, dia akan berbeda. Kenapa? Karena kemauan dia sendiri. Karena ada yang di pikirannya sendiri dengan hatinya yang dipikirkannya sendiri, tidak berdasarkan dari jangan dorongan atau kita memberitahukan. Jadi ketika kita pun masuk di tahap usia yang tadi, di usia 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun tadi, setiap kita arahkan jangan dikasih atau dibantu. Jadi biarkan dulu. Jadi kita melihat di mana nanti kemampuan atau arah si anak ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak, ketika kita memberikan kegiatan fisik pada anak, tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Nah, itu dikatakannya bahwa anak itu tidak bisa hanya pada kegiatan fisik. Jadi itu tidak menjamin, karena anak itu harus dibantu dengan kebiasaan atau pola pikir yang membuat mereka yang terbangun dari pikirannya sendiri. Jadi jangan hanya kegiatan-kegiatan fisik. Contoh, kita menyuruh memberikan latihan atau bagaimana. Jadi buat makanya kenapa kalau di IPA itu dituntut untuk membuat praktikum atau membuat kegiatan yang nyata, karena anak itu beda berpikirnya, beda. Jadi kita harus kasih dulu, kemudian biarkan dia memikirkannya, lalu kita mengarahkannya. Apa yang dia tulis? Apa alasan yang dia buat dengan kegiatan-kegiatan itu? Nah, itu cara penerapan teori Piaget. Nah, kemudian cara pembelajarannya. Cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori si Piaget ini. Nah, yang pertama adalah mulailah dari hal-hal yang konkret, yaitu kegiatan aktif mempergunakan panca indera dengan benda nyata atau konkret. Artinya, kita membiasakan ketika kita masuk pada materi IPA, itu membiasakan dengan kegiatan aktif itu menggunakan panca indera. Nah, salah satunya kenapa selalu IPA itu harus menunjukkan kalau misalnya mau menyatakan proses sistem pernapasan, itu harus ada benda nyata. Kalau misalnya gunakan panca indera, ambil langsung satu contoh anak, panggil yang ke depan. Coba kemari dulu, misalnya Dina, dan ambil kantong plastik, lalu masukkan nafasnya ke dalam, dan apa yang dirasakan. Nah, itu contohnya harus seperti itu. Tidak bisa kita hanya memberikan teori saja pada untuk pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua adalah penata awal, yaitu suatu informasi umum mengenai apa yang akan diajarkan agar murid mempunyai kerangka kerja untuk mengasimilasikan informasi baru ke dalam struktur yang kognitifnya. Jadi kita menginformasikan itu sesuai dengan informasi baru, tapi mengarahkan anak, tapi tetap dalam struktur kognitifnya. Kemudian ketiga, pergunakanlah kegiatan yang bervariasi karena murid yang mempunyai tingkat perkembangan kognitif yang berbeda dan gaya belajar yang berlainan. Artinya, setiap anak itu kognitifnya kan memang berbeda-beda. Jadi kalau kita bilang ini anak cerdas, ini anak bodoh, mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita membiasakan mengatakan bahwa anak bodoh. Bagi saya anak itu tidak ada yang bodoh, kan gitu.
Semua anak terlahir sudah cerdas, sudah memiliki kemampuan masing-masing. Nah, untuk yang berbeda ini adalah kognitif, perkembangan kognitifnya yang berbeda. Nah, bagaimana supaya perkembangan kognitif ini bisa jalan berbarengan semua pada semua anak? Nah, kita lagi gaya belajar kita harus dibuat berlainan, gitu. Jadi anak ini semua sudah terlahir cerdas. Saya tadi sudah katakan, Piaget juga mengatakan bahwa anak terlahir sudah memiliki kemampuan yang sama, sudah diisi porsi yang sama. Tinggal tergantung kita lagi, kalau misalnya yang menonjolnya mungkin di seni atau yang bagaimana, itu faktor dari kebudayaan dan lingkungannya. Dan ketika dimasukkan anak ke sekolah, itu sama semuanya. Sama semua, ketika dimasukkan langsung sama semuanya. Yang menjadikan tingkat perkembangan kognitif ini mungkin orang tuanya sudah memasukkan duluan ini, di sekolah yang mana. Anak usia 2 tahun dia sudah masukkan loh, mungkin di sekolah sempoa. Nah, ini yang menjadi perkembangan kognitifnya udah berbeda. Tapi artinya bahwa anak kalau dituntut terus kemudian kita gaya belajar kita juga kita samakan akan terikut lebih yang lain tadi yang ketinggalan bisa terikutinya. Kemudian guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka lakukan. Setiap yang dilakukan anak-anak tetap kita perhatikan. Kemudian apakah mereka melaksanakan dengan benar? Kemudian apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan? Nah, ini perlu kita lihat. Jadi memang tuntutan untuk proses pembelajaran sekarang kan tidak dituntut pada si guru. Yang diminta itu adalah ke si anak. Bagaimana anak mengeluarkan semua apa yang ada ide di pikirannya, kemudian biarkan dia berpikir supaya lebih tahu kita di mana sebenarnya menjadi kesulitan baginya, begitu. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan sendiri jawabannya. Jadi ketika kita memberikan atau mendemonstrasikan, jadi kalau untuk di awal materi, kita demonstrasikan 1 orang aja, 1-2 orang dicontohkan di depan, lalu kasih mereka untuk apa yang terjadi pada temannya tadi, kan begitu. Apa yang terjadi pada temannya itu, kemudian mereka akan menjawabnya, jadi biar mereka yang menemukan jawaban sendiri, sedangkan kita harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, begitu. Kemudian pada akhir pembelajaran, kita harus mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkannya. Artinya kita juga ketika dia sudah menjawabnya itu, kita juga harus memberitahukan atau mengulas jawaban yang dijawabnya itu benar atau tidak. Artinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kemudian kedua adalah teori si Brunner. Dan pada pengertian belajar dan mengajar menurut Brunner ini, belajar itu merupakan kegiatan perolehan informasi yang disebut sebagai belajar penemuan yang merupakan berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Itu menurut si Brunner. Jadi belajar menurut Brunner itu adalah memperoleh informasi yang disebut dengan belajar penemuan. Jadi memecahkan masalah. Kalau si Piaget tadi belajar itu berdasarkan dari beberapa tahap, sedangkan Brunner melihat kegiatan yang diperoleh dari informasi itu adalah yang dimaksud dengan belajar. Sedangkan mengajar adalah mendorong siswa untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah sesuai model belajar penemuan. Gitu. Mohon maaf, Bapak Ibu, suara saya tetap terdengar kan? Nanti saya takut saya bicara. Ya, terdengar. Bu. Baik. Nah, kemudian Brunner mengatakan mengajar adalah mendorong siswa untuk mencari dan menemukan sendiri. Karena belajar menurut Brunner ini adalah memperoleh informasi dan bisa memecahkan masalah. Sedangkan mengajar adalah mendorong siswanya, kita mendorong siswa untuk bisa mencari, menemukan sendiri dari pemecahan masalah itu. Nah, kemudian ada 3 tahap pembelajaran yang dikemukakan oleh si Brunner. Yang pertama itu adalah tahap enaktif. Nah, ini anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Nah, jadi kita biarkan anak cari tahu
Apa itu sebenarnya? Salah satu contohnya, anak belum pernah yang namanya memegang mikroskop. Ketika kita meletakkan, si anak akan ini itu apa Bu? Ini apa Bu? Ini bagaimana caranya? Jadi itu yang pertama adalah tahap inaktif. Beliau melihat, Brunner melihat. Tahap yang pertama itu adalah tahap inaktif. Anak itu akan secara langsung memanipulasi atau mengotak-atik objeknya. Kemudian tahap ikonik. Kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang memanipulasinya. Jadi setelah itu mental ya, kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental. Jadi dilihat pertama inaktif secara memanipulasinya, kemudian secara mental, lalu tahap simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang objek tertentu, anak tidak lagi terkait objek namun sudah mampu menggunakan notasi tanpa tergantung objek realnya. Nah begitu. Jadi ketika kita sudah memberikan pun contoh atau objek yang sudah ada, kalau pada tahap simbolik, untuk Brunner mengatakan kalau tahap yang ketiga, si anak ini sudah tidak fokus pada objeknya lagi. Jadi dia sudah mulai memanipulasi simbol-simbol atau lambang objek tertentu. Jadi dia sudah bisa mengarahkannya itu sudah ke tahap yang secara simbolik memproses informasi. Dia mau cari tahu, ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa terjadi bagi seperti ini, sudah tahap yang seperti itu. Nah ini adalah tahap yang dikemukakan oleh Brunner. Kalau Piaget tadi ada beberapa tahap, kemudian si Brunner ada 3 tahap yang dilihatnya dalam proses pembelajaran. Nah kemudian ini dalam proses belajar siswa menempuh 3 tahap. Yang pertama, pada tahap yang ketiga tadi juga dia melihat ada tahapan. Yang pertama tahap informasi. Kalau tahap informasi ini adalah tahap penerimaan materi. Nah, Brunner mengatakan si anak, tahapan yang pertama itu adalah tahapan penerima materi. Dalam tahapan ini, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajarinya. Jadi, awalnya Brunner mengatakan ketika anak akan menerima dulu tahap informasi. Nah, dia akan menerima materi itu, kemudian beberapa keterangan itu dia simpan, lalu masuk kepada tahap transformasi, yaitu tahap pengubahan materi. Pada tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis. Nah, setelah dia dapat informasi, maka dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Nah, di sini si anak sudah mulai berpikir yang dia serap, yang dia terima informasi tadi, maka dianalisa. Nah, kemudian tahap yang ketiga baru dievaluasi. Tahap yang ketiga ini dievaluasi. Dalam tahap ini seorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah diinformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapi. Nah, ini adalah beberapa tahap yang di tahapan yang dari tahap ketiga tadi diambil atau ditempuh siswa menurut Brunner. Nah, pertama dia menerima informasi, kemudian dia transformasi atau artinya dia menganalisis, kemudian si siswa akan menganalisa. Setelah dia menganalisa, lalu si siswa akan mengevaluasi. Jadi menilai sendiri. Nah, kemudian ada 3 ciri utama pembelajaran penemuan Brunner. Yang pertama adalah ciri pertama pembelajaran Brunner ini, keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, peran guru adalah sebagai seorang penunjuk atau guide dan pengarah bagi siswa yang mencari informasi. Jadi guru bukan sebagai penyampai informasi. Ini perlu kita ingat-ingat. Perlu kita ingat kembali Bapak Ibu. Kita sebagai penunjuk jalan ya, bukan untuk menyampaikan informasi. Nah, jadi untuk anak-anak yang di usia tahap tadi yang sudah kita perhatikan tadi, dari menurut teori si Piaget dan Brunner, bahwa kita perlu membiarkan anak, tapi bukan dibiarkan terus kemudian tidak dilihat dan di mana apakah dia membutuhkan bantuan atau kemudian perlunya pengarahan, arahnya untuk kemana supaya dia mendapat jawaban. Bahwa kita memang harus bisa menunjukkan atau sebagai guide. Kemudian umumnya dalam proses pembelajaran digunakan barang-barang yang nyata. Untuk pembelajaran IPA memang perlunya ada objek ya, bentuk barang-barang yang nyata. Nggak bisa kita hanya bisa membuat dia itu berhayal. Nggak bisa.
Jadi anak-anak yang seperti itu akan beda di usia praoperasional tadi yang bahaya itu. Usia anak yang mentoknya kan dari 7 tahun. Jadi kalau anak kelas 1 SD udah kena. Jadi di praoperasional dia. Nanti kalau kita menyampaikan dan kita tidak menunjukkan barang yang konkret, barang yang nyata, itu akan hayalannya atau sesuai dengan tanggapan atau pikiran dia sendiri. Itu sangat ini ya. Jadinya akan beda gitu dia. Apalagi Bapak Ibu terus terang kalau anak ya, apa yang disampaikan gurunya itu yang paling benar. Jadi kita pun hati-hati kalau apa yang kita sampaikan itu yang dibilangnya benar, nanti ke orang tuanya kan payah pula ceritanya ya kan. Karena gitu, saya perhatikan, saya memang belum punya anak tapi ada keponakan. Nah, itu jadi menurut gurunya aja yang benar. Nanti terkadang terus terang saya bilang, saya kasih jalan yang lebih pintas, maksudnya lebih cepat untuk menghitung. Saya kasih jalan begini, enggak begini loh, begini, dia manggil saya mami ya kan, tante sebenarnya manggil mami, begini mami, karena kata guru kami begini, saya gini, waduh, tengok hasilnya kan sama, saya bilang gitu, tapi memang itu, guru itu adalah idola untuk belajar yang pertama loh. Ini Bapak Ibu kalau guru di SD, ini guru idola pertama, ini sampai sekarang saya selalu menyanjung guru yang saya di SD, kalau saya datang ke Labuan Batu pun, tujuan pertama saya yang saya tembak itu adalah datang ke sekolah saya. Ingat sekali saya itu wali-wali kelas. Udah banyak juga yang meninggal, tapi ada guru saya waktu wali kelas 6, itu sering saya kunjungi dan masih komunikasi baik. Karena menjadikan kita yang seperti ini adalah dari guru SD. Saya dulu kan nggak TK, kalau mungkin anak sekarang TK kali ya. Saya dulu nggak TK, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian cara pembelajaran IPA di SD berdasarkan model Brunner. Jadi, model, dan ini nanti kita bahas ini di pertemuan mungkin ke-6 kali ya, ke-6 ada model. Jadi, Bapak Ibu harus bisa membedakan apa itu model, kemudian apa itu metode. Ini banyak sekali yang salah, banyak sekali yang bersalahan. Nggak bisa membedakan metode, model, kemudian strategi. Bahaya ini bahaya nih. Jadi harus bisa kita membedakan itu. Dan ini nanti lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Model Brunner yang pertama dalam pembelajaran ada langkah-langkah penerapan dalam pembelajarannya. Yang pertama, sajikan contoh dan non-contoh. Nah, dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misalnya, dalam mengajarkan mamalia, contohnya itu manusia, ikan paus, kucing, atau lumba-lumba. Jadi, jadikan contoh sama non-contohnya. Jadi, kalau misalnya kita hanya mengatakan cuman kucing kita bilang, hanya satu dia, misalnya ada contoh kita lihat, ada yang di rumah, binatang apa yang ada di rumah, mungkin dia bilang ada kelinci. Nah, coba perhatikan, sama nggak kelinci atau kucing dengan ayam yang di rumah, gitu. Jadi memang harus bisa kita berikan contoh langsung. Nah, kemudian, sedangkan non-contohnya adalah ayam tadi. Nah, ini yang sudah saya katakan. Ayam, ikan, kata, atau buaya, dan lain-lainnya. Jadi harus bisa mamalia itu apa dan yang tidak mamalia itu apa. Jadi contoh dan non-contohnya. Jadi harus disamakan. Dan mereka kita upayakan untuk tetap memberikan contoh itu yang ada sekitar sekeliling kita. Nanti kalau udah terlalu yang nggak pernah dia lihat kan bingung juga ya kan. Kemudian langkah yang kedua adalah bantu si belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Nah, ini contohnya beri pertanyaan kepada si anak seperti ini, apakah ada sebutan lain untuk hewan yang menyusui? Nah, kita memberi bantuan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi pertanyaan pun jangan membuat untuk anak-anak mengarahkan ke bahasa buku. Sekali lagi, jangan kita mengarahkan pertanyaan itu untuk ke arah buku. Akan kesulitan anak untuk minggu depan ketemu lagi apa itu yang dimaksud dengan mamalia. Susah. Atau nanti kita tanya, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Kita bilang sama anak. Diam semuanya. Terus ada yang lihat buku. Bu, pertumbuhan adalah proses, ataupun sebelum itu kita tanya, anak-anak, pertumbuhan perkembangan sama enggak? Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak, ya kan gitu.
Terus kita langsung bilang, pertumbuhan dan perkembangan itu ada pada makhluk hidup. Apa aja makhluk hidup? Nah, pasti dia akan berbicara. Hewan, manusia, tumbuhan. Nah, itu arahkan ke anak-anak. Jadi bantu si belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Nah, begitu. Jadi kan ada hubungan antara konsep-konsep itu. Nah, ketika kita tanya pun apa itu pertumbuhan dan mereka tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu ada pada makhluk hidup, kita bantu ada pada makhluk hidup. Siapa makhluk hidupnya? Kita bilang. Mereka akan menjawab manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kita akan tanya kembali, jadi apa itu pertumbuhan? Jadi Bapak Ibu ketika bertanya apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan, waduh, susah anak-anak menjawab. Susah anak-anak menjawab. Tapi kita mengarahkan pada konsep apa itu tumbuh. Kalau sudah pertumbuhan yang dibayangkan tumbuh. Tumbuh bagaimana? Itu yang kita akan arahkan. Dia akan berpikir, oh iya, tumbuh itu kan bertambah panjang ya, bertambah tinggi. Nah, artinya kita sudah membantu dia bisa menjawabnya, tidak lari dari bahasa buku. Kalau udah 1-2 orang, Bu, bertambah tinggi, Bu, bertambah volumenya, Bu. Ketiga orang udah tinggal tambah embel-embel suatu proses, di mana bertambah ukuran, kan gitu. Selesai. Jadi di sini kita sebagai guru bisa membantu si belajar atau si anak untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep itu. Jadi ketika kita mengajar pun, nggak bisa kita memberi pertanyaan itu membuat mereka yang akan kesulitan menjawab. Nah, kemudian ada pertanyaannya lagi kita buat, hewan mamalia hidup di... Nah, hewan mamalia bisa hidup di darat maupun di air. Kita harus balikan, kira-kira hewan apa yang bisa hidup di air, di darat, kan kira gitu. Itu bisa nggak hewan yang bagaimana, hewan apa aja, bisa mengarahkan ke hewan mamalia juga masuk jawabannya, kan begitu. Nah, sebutan lainnya untuk hewan menyusui tersebut itu apa? Jadi arahnya itu jangan terlalu baku ya, Bapak Ibu. Jadi kalau makanya sebenarnya banyak guru yang luar biasa cerdas. IPK-nya dulu waktu kuliah tinggi, 4,0, 3,8. Ketika masuk mengajar, kita pun bingung. Itu kawan kita itu, pinter kan waktu di kampus. Tapi mengajar dia beda. Nah, tidak sampai. Harusnya kita mempelajari teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Lihat teori si Brunner, lihat teori si Piaget, lihat teori si Ausubel, kan gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah beri satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk berusaha mencari jawabannya sendiri. Nah, contohnya bagaimana terjadi embun. Kemudian apakah ada perbedaan antara hewan karnivora, omnivora, dan herbivora. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat buat air es di gelas, kan? Buat air es di gelas, kemudian biarkan saja. Ketika ada anak kita buat air es di gelas, kemudian kita sibuk mengabsen ngapain, kemudian kita bilang, nah airnya kan sudah turun nih ke bawah, ya kan? Rembes dia. Nah, jadi kita bisa bertanya, itu air bocor nggak gelasnya? Kira-kira itu apa yang terjadi? Bagaimana terjadinya? Prosesnya bagaimana? Kan gitu. Apa mungkin gelasnya ada pecah-pecah sedikit? Sehingga airnya bagaimana? Nah, ini yang membuat pertanyaan, biarkan siswa berusaha mencari jawabannya itu sendiri. Jadi, kita itu langkah penerapannya. Kemudian ajak dan beri semangat belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisi. Jadi contohnya beri belajar tentang pernafasan manusia dan menyebutkan organ-organ manusia yang digunakan untuk bernapas. Jadi kita membuat semangat anak dalam proses pembelajaran itu berdasarkan intuisinya. Lalu jangan berkomentar terlebih dahulu atas jawaban siswa. Kemudian gunakan pertanyaan yang dapat memandu si siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya dan lain-lainnya. Artinya memang biasakan kita tidak langsung cepat memberi jawaban. Jadi biarkan kalau tidak benar jawabannya maka cari jawaban dari teman-temannya yang lain. Sehingga oh iya kesalahannya di situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan model si Brunner ini, kita ambil contoh untuk di kelas 4. Untuk kelas 4, model tujuannya itu adalah siswa memahami susunan sifat dan kegunaan udara dengan melakukan percobaan dan menafsirkan informasi. Nah, topiknya kita ambil udara diperlukan bagi pembakaran.
Alat dan bahannya adalah gelas kecil, kemudian gelas besar, toples kira-kira berukuran 2 liter, lilin pendek 3 buah, korek api. Saya yakin ini udah pernah dicoba kalau ada ibu atau bapak yang masuk di kelas 4, ya kan? Nah, cara pelaksanaannya, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan Brunner ya. Sebelum membolehkan siswa untuk melakukan percobaan, berilah pertanyaan. Misalnya kita kasih pertanyaan. Jadi sebelum, kalau anak-anak sudah dibawa, minggu depan meja ini, kelompok ini. Kan kalau nggak salah kita kan sudah sistemnya kan permanen ya, kursinya tidak berubah-berubah. Sistemnya sudah berkelompok dia, tidak menghadap kita semua ini. Kalau kita di zaman kita dulu kan semua mejanya berhadapan. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan K13, mejanya berkelompok-kelompok. Jadi mereka bisa berdiskusi. Nah, kita bilang minggu depan bawa tiap-tiap kelompok untuk membawa lilin, gelas, kemudian yang kita berikan alat dan bahannya tadi. Lalu sebelum kita lakukan pembelajaran, kita langsung memberi pertanyaan apa yang akan terjadi apabila lilin yang menyala ditutup dengan gelas. Setelah masuk proses pembelajarannya, mereka kita suruh menghidupkan lilinnya, kemudian kita berikan demonstrasinya, caranya coba ditutup, kemudian nanti baru kita katakan apa yang akan terjadi apabila lilin yang menyala ditutup dengan gelas. Kemudian bagaimana kemungkinan yang akan terjadi apabila 3 lilin yang menyala ditutup dengan penutup yang berbeda besarnya. Ya, mungkin wadahnya itu kan berbeda-beda ukurannya. Ada yang langsung matikah, ada yang redup atau bertahan lama, kan begitu. Jadi ini yang membuat siswa itu akan mencari atau memecahkan masalahnya. Lalu berilah kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan idenya sebagai hipotesis. Jadi dugaan-dugaan mereka dan kemudian mengujinya melalui percobaan. Baru kita bisa mencoba untuk menyuruh ke depan atau kita mendatangi untuk mencobakan dan mereka akan melihatkan. Nah, setelah selesai melakukan percobaan, berilah pertanyaan seperti apakah hasil percobaan sesuai dengan perkiraan semula. Jadi sebelum memang dilaksanakan, mereka harus sudah diberikan pertanyaan. Apakah mereka akan mengatakan, tadi kalau sudah tahap kelas 4 SD, kelas 4 SD sudah bisa menganalisa tadi, sudah mulai masuk hipotesis, dugaan-dugaan sementara. Itu dia. Jadi, nah ini, jadi setelah selesai baru kita beri pertanyaan lagi, apakah hasil percobaan sesuai dengan perkiraan semula, dan mengapa diperlukan waktu yang bersamaan saat menutup ketiga lilin. Mengapa diperlukan waktu yang bersamaan? Jadi kan supaya tahu waktunya itu. Dan nanti di situ kita mengetahui jawaban dari anak-anak kita tadi. Nah, kemudian ketiga adalah teori si Gardner. Nah, menurut Gardner, belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. Ya, kalau belajar memang kita yang dikerjakan oleh manusia mulai dari kecil, dari nol sampai kita menutup mata kali ya. Karena yang namanya belajar itu kan tidak pernah berhenti belajar ya. Sampai menutup mata. Tadi si Piaget mengatakan dari sensori motoriknya. Jadi dari nol pun tidak melihat dia belajar. Nah, Gardner mengatakan memang belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, yang dilakukan manusia belajar, baik itu belajar tentang mungkin belajar kehidupan itu kan berdasarkan dari masalah gitu kan. Baik itu belajar dari ilmu pengetahuan, kemudian baik itu belajar. Kalau masalah ilmu pengetahuan banyak sekali. Jadi kalau di tahap anak-anak juga kita juga mengalami itu kali ya. Bisa membongkar, tak bisa memasang. Kan itu dia. Itu kalau nggak belajar itu nggak tahu gitu itu, ya kan. Jadi saya melihat adik saya itu masuk ke SMK. Jadi tahap pertama untuk belajar anak yang di SMK, misalnya mungkin mobil atau kereta yang di kotak-atik, itu pertama bautnya misalnya yang dibuka itu ada 50 biji, bisa dipasang besi sama bautnya itu 12 biji. Coba dulu bayangkan Bapak Ibu, kok bisa baut bersisa? Tadi dibuka itu banyak, ya kan bingung gitu ya kan. Dibingung, dia diam aja. Jadi saya gini, kok yang kau kerjain dari tadi buka-buka baut saja, buka baut pasang lagi, buka baut pasang lagi. Sekarang dia sudah kerja di adik sepupu. Sudah kerja di kemarin di Toyota, di Hino gitu. Jadi di auto lah ya. Di maksudnya tempat-tempat mobil yang besar gitu.
Jadi hanya baut pertama kali saya lihat dia, masih pertama masuk itu Bapak Ibu. Ngapain lah ini bongkar-bongkar saya lihat. Jadi sampai seember tiba-tiba bersisa. Bisa bersisa. Ini gini. Masih belajar di baut ya, saya pikir. Nah itu dia, memang itu belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan oleh manusia, jelas. Memang yang dilakukan oleh kita. Nah kemudian menurut Gagner, belajar menyangkut interaksi antara pembelajar. Nah antara pembelajar, artinya orang yang belajar dan lingkungannya. Nah belajar itu menyangkut interaksi antara si pembelajar, orang yang belajar dan lingkungannya. Nah kemudian belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahap cukup lama selama kehidupan orang itu. Nah jadi menurut Gagner ini yang ketiga teori belajar itu adalah bila berlangsung perubahan, artinya belajar itu berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahap cukup lama selama kehidupan orang itu. Nah jadi kalau ada orang yang sudah belajar dengan masalah yang pertama dan masih di masalah pertama juga, masuk nanti masalah pertama juga, namanya enggak belajar. Kan gitu. Masa dia sudah tahu, udah jatuh di lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, itu namanya enggak belajar. Aku udah belajar aku dari pengalamanku, tapi masih jatuh juga di pengalaman yang pertama ya kan. Nah, ini yang dia bukan belajar, karena kata si Gagner, belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahap cukup lama selama kehidupan orang itu. Nah, jadi belajar itu adalah kehidupan yang kita lakukan. Tapi kalau masih di kehidupan itu kan udah nggak lucu lagi, Bapak Ibu. Nah, itu dia, itu yang dikatakan belajar. Kalau itu masih belajar, namanya masih belajar. Kalau Bapak Ibu masih dapat masalah, jadi saya pernah mengalami guru saya ini pertama masuk, tapi udah meninggal beliau. Guru matematika, lucunya luar biasa. Pertama masuk, walaupun sebenarnya untuk memotivasi ya. Kalau masuk itu guru di SMA saya matematika, tahu dia akan malas masuk matematika ini, akan ketakutan. Dia selalu bikin cerita lucu. Jadi bikin cerita lucu untuk yang pertama kali, ditengoknya mungkin ada teman saya yang galau. Cerita lucu hari Minggu ini. Minggu depan dia cerita, kami ketawa semua karena saking lucunya. Minggu depan dia cerita lucu yang sama. Kan udah diceritakan minggu semalam. Paling ada beberapa aja yang ketawa. Minggu ketiga, dia ceritakan lagi yang lucu ini. Ya nggak ada lagi yang ketawa. Jadi kami dibilangnya, kenapa kalian nggak ketawa? Itu aja yang Bapak ceritakan. Kan kita bilang, lah kalian udah itu aja masalah kalian, masih juga kalian nangis. Kenapa bisa nangis terus? Iya juga dalam hati kita. Nah itu dia. Jadi memang kalau kita kalau masih juga dalam proses yang sama, berarti itu namanya bukan belajar. Itu dia. Nah kemudian ada 4 fase. Ada 4 fase dalam proses belajar menurut si Gagner. Yang pertama itu adalah fase penerimaan. Nah pada fase ini, rangsang yang diterima oleh seorang pembelajar atau seorang siswa ini adalah beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, lalu terakhir adalah pencatatan, dicatat dalam jiwa tentang apa yang disebut diterimanya. Nah, fase penerimaan ini kita akan perhatikan anak-anak kita. Kalau menurut Gagner. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan teori-teori menurut baik itu si Piaget tadi, kemudian Brunner dan Gagner. Pada fase penerimaan, benar nggak anak kita sudah menerima? Di awal itu kita sudah perhatikan. Si anak sudah mulai tadinya tidak biasa duduknya, mungkin agak miring atau kemana. Ketika masuk fase menerima, dia sudah mulai menerima ini. Dia akan mulai berubah tempat duduknya. Artinya, fase pertama, langkah yang pertama itu adalah perhatian. Perhatian dia lihat, tapi dia belum fokus. Kemudian ketika dia mulai menerima fase itu, kalau sudah menerima itu adalah dia mulai memperhatikan ada timbulnya perhatian. Timbulan perhatian dia akan bergeser tempat duduknya. Nah, dan akan mulai serius. Mungkin tangannya yang akan diginikannya atau dilipatnya tangannya, mulai fokus. Nah, itu berarti fase penerimaan. Dia sudah mulai menerima. Tapi kalau anak yang masih tidak ada perubahan dalam penerimaan, berarti itu belum siap untuk menerima materi. Jadi kalau anak yang sudah mulai kita akan perhatikan, pada Gagner mengatakan proses belajar, yang pertama dia lihat adalah fase menerima. Penerimaan ini kalau dia sudah
Pertama itu ada timbulnya perhatian, dia perhatikan dan dia akan bergeser, mungkin model tempat duduknya dia akan geser, akan memperhatikan kita, kemudian dia penerimaan itu mencatat, dan apa yang kita katakan adalah dia akan catat. Nah itu sudah mulai masuk pada penerimaan. Kemudian yang kedua adalah fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Jadi orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Jadi kalau fase penguasaan, ketika kita masukkan materi itu pada tahap ini, jadi kita melihat bahwa si anak ini sudah mempelajari atau belum. Dan ini dia. Atau setelah kita masukkan minggu depan, kita tanya, kita bisa membuktikannya dengan memperhatikan atau memperlihat adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Sangat mudah, sangat mudah. Minggu kemarin, kita masukkan materi, dia sudah menguasai enggak? Ketika dia menguasai, ketika kita mengatakan bahwa, misal, saya masukkan mata kuliah biologi umum, saya tahu anak-anak itu sudah menguasai materi-materi sebelumnya, saya akan bilang, coba pada tumbuhan itu memiliki proses contoh misalnya kacang hijau, kemudian bawang, saya katakan, kenapa dia tidak bisa tumbuh? Apa yang terjadi? Masa apa yang terjadi pada tumbuhan itu? Kalau dia tidak menjawab, maka kita bantu juga arahkan. Itu akan mengalami masa dormansi. Kalau anak menguasai, dia akan langsung gayanya saja sudah berubah, Bapak Ibu. Gayanya saja sudah berubah. Dia akan langsung menjawab itu. Dan itu kelihatan fase penguasaan. Dia sudah menguasai materi-materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian sudah fase penerimaan, ada fase penguasaan, lalu fase pengendapan. Fase pengendapan ini adalah sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Nah ini, kalau anak sudah menguasai, akan masuk fase pengendapan. Dan dia akan nyimpan materi itu. Dan biasanya kalau materi yang dia simpan, anak-anak pada umumnya yang berkenaan dengannya, ketika kita bertanya padanya, itu dia akan ingat sekali. Sangat ingat. Makanya ada bahasa-bahasa yang membuat mereka tidak susah untuk sulit diucapkan, maka itu sering harus kita ulangi. Sehingga mereka memang mengendapnya, menyimpannya. Nah, fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Nah, itu dia tadi. Kan teringat dia, oh iya kemarin kan kemarin ditanyakan sama si Ani. Oh iya ini dia jawabannya, kira-kira seperti itu. Ini fase pengendapan. Lalu yang keempat adalah fase pengungkapan kembali. Nah, apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan si anak dengan maksud untuk digunakan memecahkan masalah bila diperlukan. Jadi itu ketika saya tadi katakan punya masalah pada tumbuhan tadi, kenapa bisa tidak tumbuh dia? Kita mencoba mungkin kacang hijau dikapas, dan kita bilang pada anak-anak tadi, loh ini ketika kita letakkan saja dalam waktu beberapa jam, kenapa dia sudah tumbuh? Nah ini tidak tumbuh. Nah ini mengingatkan kembali materi-materi sebelumnya. Nah, kalau udah diendapnya tadi, disimpannya, maka dia akan bisa kembali lagi mengingatkan itu dan kembali bisa memecahkan masalah, apa penyebabnya. Itu dia. Itu ada 4 fase menurut Gardner. Nah, kemudian ada levelnya juga pada belajar menurut si Gardner ini. Nah, yang pertama level pertama. Level 1 ini level belajar. Nah, level belajarnya, level 1 ini tanda-tanda belajar tanpa ada bantuan tindakan terhadap emosi, ketakutan, kesenangan, dan lain-lain. Jadi di level 1 ini pertama baru masuk, Bapak Ibu, jadi artinya tidak ada pada anak, ya semua anak ya kita masukkan, yang tidak memiliki tanda-tanda ada rasa ketakutan ataupun dibantu. Nah, jadi tidak ada tindakan emosi, jadi masih seperti biasa. Nah, contoh keterampilan yang dipersyaratkannya adalah respon yang diberikan bersifat emosional dan tidak dapat didefinisikan. Dan pada level belajar ini kita masih melihat level 1. Jadi masih ada kesenangan. Jadi tidak ada emosi terhadap emosi atau tidak adanya ketakutan, tapi yang keterampilan yang di sini yang dipersyaratkan adalah kita respon yang diberikan bersifat emosional dan tidak dapat didefinisikan. Jadi anak-anak itu belum bisa kita lihat di mana
responnya terhadap proses pembelajaran itu. Kemudian level kedua, stimulus respon. Ini adalah bantuan belajar, maka kita masuk ke tahap membantu dalam proses belajar. Nah, contoh keterampilannya itu adalah mengulang kata-kata yang diucapkan oleh guru. Jadi si siswa, kalau untuk di luar negeri, tahap proses pembelajaran Bapak Ibu, itu jarang sekali kita langsung masuk materi. Terkadang anak-anak disuruh langsung ke depan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sebelum masuk ke sekolah. Kalau diceritakan semalam panjang kali lah ya kan, 24 jam kan nggak mungkin kita suruh dia menceritakan, tapi sebelum masuk tadi apa yang terjadi. Jadi memang ada proses stimulus respon itu yang perlu, dan ini di level kedua. Lalu level ketiga, menurut Gardner, level ketiga ini level belajar yang merangkai kemudian menggabungkan bersama tingkah laku stimulus respon tadi yang sederhana untuk membentuk tahap-tahap tindakan individu. Nah, inilah level yang ketiga. Nah, contoh keterampilannya itu dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata secara berurutan. Jadi tahap ke level 3 sudah melakukan konservasi logika, jadi sudah mulai diajak berpikir logika. Kemudian level yang keempat adalah verbal planning atau menamai benda, menggunakan sifat untuk menamai benda. Nah, ini mengenalkan nama variabel-variabel, menuliskan angka sampai angka 100-an dan 500-an. Dan artinya bukan ini untuk tahap karena contoh keterampilannya itu mengenal nama terus angka 100. Bukan, artinya ini adalah walaupun di kelas 6 dia sudah verbal, jadinya menggunakan sifat untuk menandai, dia sudah bisa menandai artinya nama bahasa, kemudian bahasa Latin, itu sudah mulai ke level itu. Nah, kemudian level yang kelima. Level kelima ini dilihat si Gardner adalah beragam perbedaan belajar. Artinya menempatkan objek dan kejadian dengan satu atau lebih sifat-sifat umum dalam satu set. Nah, contoh keterampilannya itu membedakan garis untuk kemiringan yang berbeda, mengenal skala yang tepat untuk sumbu X, menginterpretasikan dan menyusun grafik sederhana. Dan pada level kelima ini sudah banyak ragam pembelajaran. Jadi sudah bisa membedakan atau menginterpretasikan dan menyusun grafiknya langsung, sudah bisa menyusunnya, atau bisa dikatakan sudah mulai mengkelompok-kelompokkan, kan gitu kan, atau membagikan. Kemudian masuk ke level 6. Ke level 6 ini konsep belajar yang mengidentifikasikan objek dan kejadian yang kelihatannya berbeda dari khasnya. Nah, ini sudah pada konsep belajar yang mengidentifikasikan kan sudah membedakan bahwa ini ada perbedaan dari yang sebelumnya. Maksudnya dari jenis yang utama. Jadi menghubungkan, nah contoh keterampilan adalah menghubungkan kemiringan dengan perubahan variabel, mengetahui bagian-bagian yang diukur, lalu menginterpretasikan grafik sederhana. Kemudian masuk ke level ketujuh. Level belajar yang ketujuh ini adalah prinsip belajar, mengkombinasikan konsep-konsep yang telah dimiliki. Jadi mengkombinasikan. Jadi pada level belajar yang ketujuh ini sudah bisa mengkombinasikan konsep-konsep yang telah dimiliki. Nah, contoh keterampilan adalah keterampilan untuk menginterpolasikan dan mengekstrapolasikan data. Nah, keterampilan untuk membaca data dari sumbu X, menginterpretasikan bergrafik. Dan di level ketujuh, ketika sudah bisa dia membuat grafik saja, dari grafik itu pun kita sudah bisa membaca dari grafiknya saja. Jadi sudah bisa melihat ya, atau mengkombinasikan, sudah pandai mengkombinasikan, kemudian kita bisa mengekstrapolasikan datanya, sudah bisa membaca data yang sudah dibuat. Kemudian di level 8 itu problem solving. Nah, ini sampai sekarang proses pembelajaran atau model pembelajaran problem solving ini menurut Gardner ya, dan ini kita lakukan atau kita laksanakan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Menginterpretasikan grafik artinya aplikasi dari prinsip belajar garis dari pertumbuhan populasi dunia. Nah, jadi kita masukkan problem solving ini untuk keterampilannya menginterpretasikan grafik. Jadi menunjukkan beberapa bentuk gambar, lalu kita aplikasikan dari prinsip belajar itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah
hasil-hasil belajar yang menurut Gagna. Yang pertama adalah informasi verbal. Kemudian keterampilan intelektual. Jadi hasil-hasil belajar yang dikatakan Gagna, yang pertama itu mendapatkan informasi verbal, kemudian keterampilan intelektual. Ya, jadi arti belajar itu mendapatkan informasi, keterampilan yang dimana didiskriminasi konsep-konsep konkret, konsep-konsep terdefinisi, lalu aturan-aturan. Dan kemudian yang ketiga adalah strategi kognitif. Nah, jadi dari belajar itu kita bukan hanya dapat informasi dan keterampilan intelektual saja, namun mendapatkan strategi kognitif. Kemudian sikap-sikap. Nah, attitude. Jadi yang dituntut pada proses pembelajaran kan kita sudah tahu bahwa adanya kognitif, kemudian afektif, lalu psikomotorik. Pasti tentunya pada proses belajar harus mendapatkan hasil sikap atau attitude. Karena yang kita nilai pada anak-anak bukan hanya sekedar kognitifnya saja atau psikomotoriknya saja. Pada afektif kita lihat juga bahwa anak bisa nggak bekerja sama pada teman-temannya, kemudian bisa nggak bantu untuk mengerjakan atau memecahkan masalah dalam satu kasus itu bersama temannya, itu dilihat adalah sikap. Nah, disitulah hasil belajar itu yang kita lihat. Hasil belajar yang kita dapat itu informasi, keterampilan, strategi, sikap, dan terakhir adalah keterampilan atau motor skills. Itulah yang kalau untuk di IPA ini dapat semua menurut Gagna. Sudah dapat informasi, dapat keterampilan intelektual, kemudian artinya konsep-konsep, aturan semua dapat di situ, diskriminasi, kemudian dapat strateginya bagaimana, strategi kognitif, sikap-sikap, saling kerjasama sama teman, keterampilan motorik, karena bisa menggunakan alat yang sudah diberikan contoh, misalnya menggunakan mikroskop, tata letaknya, cara pemakaiannya. Dalam pembelajaran IPA akan mendapatkan hasil belajar yang seperti ini. Hasil belajar yang didapat ini adalah kelima ini. Kenapa? Karena cara untuk mengangkat mikroskop aja terkadang kita sengaja mengujinya. Kemudian kita biarkan objek itu, mikroskop ini caranya bagaimana ya, bagaimana. Biarkan mereka mencari tahu. Dan akhirnya kan kita bisa mengajari ketika tangan bermain kanan dan kiri. Bukan lihat baru tangannya dilihat lagi, kan nggak seperti itu. Oke, ini yang menurut Gagna yang dapat atau hasil yang dapat dari proses belajar. Nah, kemudian menurut Gagna mengajar itu adalah membimbing siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan, sehingga didapati proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku, yang melalui fase penerimaan, penguasaan, pengendapan tadi, dan pengungkapan kembali. Nah, artinya mengajar ini adalah membimbing tadi siswa supaya bisa mendapatkan fase-fase yang dikatakan Gagna ini. Kemudian, ini adalah penerapan teori Gagna dalam mengajar IPA di SD. Yang pertama adalah mengaktifkan motivasi. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan motivasi? Banyak cara Bapak Ibu untuk mengaktifkan. Yang pertama, ketika kita masuk saja kita harus bisa memotivasi. Jangan pula karena ada masalah kita di rumah, datang-datang udah meletakkan bukunya saja sudah membanting, ya kan? Nah, apalagi kita orang Batak. Saya orang Batak memang. Saya dikenal di kelas itu Bapak Ibu, dosen yang ditakuti karena suara saya sebenarnya. Suara saya yang kuat, apalagi saya kalau masuk ke kan ada mahasiswa merdeka, masuk di kampus yang ada yang dari Jember, ada yang dari Padang, campur-campur. Terkejut dengan nada saya yang kuat. Nah, saya selalu bilang, mohon maaf saya memang suara saya agak kuat karena saya orang Batak, saya bilang. Jadi tapi saya bangga dengan Batak saya, ya kan. Karena kalau nggak gitu nggak vokal. Nah, jadi sebenarnya harus kuat suara kita. Nah, kemudian mengaktifkan motivasi. Ketika mengaktifkan motivasi itu mungkin dengan beberapa pertanyaan, lalu kita kasih apresiasi buat anak-anak sehingga mereka bisa lebih termotivasi kembali mengingat materinya, lalu kita kasih ajungan jempol. Anak-anak senang kali tuh, hanya dikasih ajungan jempol aja, nggak dikasih hadiah. Itu udah luar biasa. Dibangga-banggakan, wah hari ini beda sekali, ganteng sekali, kan banyak cara sehingga membuat atau ketika dia menjawab pertanyaan, wah luar biasa sekali, bagus sekali hari ini semalam belajar ya atau bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu itu untuk memotivasi anak itu
tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah memberitahu memberitahu siswa tentang tujuan-tujuan belajar. Dan ini perlu sekali. Setiap kita masuk, memang harus diberitahukan tujuan dari tiap materi kita. Nah, kemudian mengarahkan perhatian. Jadi ketika anak mulai bermain, kembali lagi kita mencari mencari akal lah kita bilang ya, supaya anak tetap perhatian ke kita. Kemudian merangsang ingatan. Nah ini stimulus yang main ya, stimulus respon tadi. Ini merangsang ingatan, bagaimana kita untuk bisa mencari perhatian ingatan mereka itu dengan tadi mungkin melakukan pretest. Nah kemudian ketika setelah selesai kita lakukan dengan post-test gitu, setelah belajar maka lakukan dengan post-test. Lalu menyediakan bimbingan belajar. Nah, saya nggak tahu juga apakah ini bisa dilaksanakan. Jadi kalau untuk dalam mengajar IPA, perlu menyediakan bimbingan belajar. Walaupun mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa waktunya kan Bu nggak cukup, tapi upayakan ketika proses belajarnya itu saja. Jadi anak-anak lagi melakukan kegiatan atau memecahkan masalah, tapi tetap kita arahkan, kita bimbing. Lalu meningkatkan retensi. Jadi tetap membuat mereka ingatannya itu semakin kuat. Jadi tetap ditingkatkan. Lalu membantu transfer belajar. Artinya apa yang dia tahu, si anak yang tahu sudah bisa membagikan ke kawan-kawannya. Jadi membantu transfer belajar. Jadi mulai mengarahkan bahwa dia mengajari temannya. Dalam berkelompok itu pembelajaran IPA, si siswa dalam satu kelompok sudah ada tahu, lalu bisa mentransfer belajarnya. Kemudian mengeluarkan perbuatan dan memberi umpan balik. Jadi memberikan sama dengan transfer belajar tadi ya, memberikan umpan baliknya juga, mengeluarkan caranya, apa yang dia tahu, lalu bisa memberikan, ada menerima umpan baliknya. Oke, kita lanjut. Baru masuk terakhir adalah menurut ahli yang keempat adalah si teori observable. Punya tinggal 10 menit, saya pikir tadi bisa sempat nanti apa. Oke. Kemudian pengertian belajar menurut observable ini adalah inti dari teori belajarnya, yaitu belajar bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Nah, itu menurut si Ausubel. Kemudian, kalau mengajar itu adalah mengembangkan potensi kognitifnya. Jadi, melalui proses belajar bermakna. Jadi, melalui proses belajar bermakna, mereka yang berada pada tingkat pendidikan dasar akan lebih bermanfaat jika siswa diajak beraktivitas, dilibatkan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih efektif jika menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram dan ilustrasi. Nah, makanya beda sekali Bapak Ibu kalau pada saat tahap kita di sekolah dasar itu memang kita lebih ekstra mengajarnya. Saya yakin sekali itu. Bapak Ibu kalau udah pulang lelah minimal 1 jam tidur ya. Istirahat tidur siang. Kalau enggak capeknya luar biasa. Beda dengan kalau kita di kampus. Hanya pada peta konsep saja, pemahamannya kan sudah berbeda. Anak tingkat proses memahami itu sudah berbeda. Jadi memang dilibatkan langsung kegiatan pembelajaran. Anak yang sekolah dasar itu diharapkan untuk bisa dia ikut langsung. Jadi dibiarkan dulu. Jadi dia berperan langsung. Jadi jangan Bapak Ibu langsung mengisi. Jadi seperti air kita isi, tidak bisa. Anak-anak SD itu diisi seperti itu. Karena memang mereka nggak akan bisa memahami akan sesuai dengan, coba biarkan dengan kemauan mereka dulu. Jadi kita baru tinggal mengarahkan. Semua dari teori yang keempat ini selalu mengatakan, kalau untuk tahap dasar, itu memang anak biarkan langsung berperan. Tidak kita lakukan dalam tingkat yang sudah cukup dewasa, gitu dia. Nah, ini yang dikatakan si Ausubel. Nah, penerapan teori Ausubel dalam pengajaran untuk IPA. Dalam penerapan di IPA SD, Ausubel membuat peta hierarki, konsep-konsep di mana konsep-konsep yang bersifat umum
berada di puncak hierarki dan semakin ke bawah konsep-konsep diurutkan lebih khusus. Jadi mulai dari di awal, kemudian semakin dia mengarah lebih khusus. Nah, hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh si Ausable ini. Yang pertama adalah pengaturan awal. Nah, yang di pengaturan awal dapat digunakan untuk membantu mengkaitkan konsep yang lama dengan konsep yang baru. Artinya kalau penerapan teori si Ausable ini kita harus mengkaitkan materi yang sebelumnya ke materi yang selanjutnya. Lalu yang kedua adalah prinsip diferensiasi progresif. Dalam diferensiasi progresif, konsep-konsep yang diajarkan dimulai dengan konsep-konsep yang umum menuju konsep-konsep yang lebih khusus. Nah, jadi kita arahkan semakin dia ke khusus. Kemudian yang ketiga adalah prinsip rekonsiliasi integratif. Dalam rekonsiliasi integratif, konsep-konsep atau gagasan-gagasan perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Di awal memang kalau untuk teori Ausable ini adalah bahasanya adalah bermakna. Artinya memang semua yang di awal terus diulang kembali begitu. Nah, ada 4 ciri peta konsep pada Ausable. Yang pertama adalah pemetaan konsep merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan organisasi dalam suatu bidang studi. Ini berlaku bukan hanya untuk bidang studi IPA saja. Nah, kemudian suatu peta konsep merupakan suatu gambaran atau diagram 2 dimensi dari suatu disiplin atau suatu bagian yang dari suatu disiplin itu. Kemudian, dari setiap konsep, konsep yang paling umum atau inklusif terdapat pada puncak konsep. Makin ke bawah, konsep-konsep menjadi lebih khusus sampai pada pemberian contoh-contoh. Nah, kemudian kalau Ausable ini seringkali dipakai oleh mahasiswa. Ya, teori ini yang kita gunakan untuk mahasiswa paling sering. Nah, suatu peta konsep memuat hierarki konsep-konsep. Makin tinggi suatu hierarki yang ditunjukkan, maka makin tinggi nilai peta konsep itu. Nah, nanti Bapak Ibu pun mulai memperhatikan kalau membuat peta konsep itu dari ini. Jadi cukup ya, udah selesai ya. Nah, jadi kata si Ausable, jadi teori belajar itu ada 4. Yang pertama teori si Piaget, kemudian teori si Brunner, lalu kemudian si Gardner, lalu Ausable. Dan teori si Ausable ini Bapak Ibu boleh mengarahkan untuk membuat ke peta konsepnya. Tetapi pada dasarnya kalau untuk anak yang usia sekolah dasar diharapkan adalah langsung berperannya si siswanya langsung. Nah, begitu dia. Oke, baik. Waktu kita sebenarnya tinggal di tempat saya 6 menit lagi. Ya, 5-6 menit ya. Nah, oke. Izin sebentar, saya tadi belum screenshot karena kan harus ini ya. Sebentar aja ambil screenshotnya. Sebentar. Satu dua aja nanti saya ambil. Oke, bentar ya. Jadi karena saya memaparkan tak ingat men-screenshot. Ini terpaksa saya ambil dulu. Sebentar. Di kelupaan. Oke, baik. Cukup ini. Baik, setelah kita tadi sama-sama melihat bahwa
ada 4 teori yang dikemukakan oleh para ahli. Ada kira-kira yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin kita bisa bahas sama-sama tentang teori-teori yang dipaparkan oleh tentang teori belajar dan mengajar yang dipaparkan oleh keempat para ahli menurut pandangan 4 para ahli tadi. Dan jadi ini akan berlanjut. Kenapa? Di modul kedua nanti itu adalah pendekatannya. Saya lihat lagi. Di modul kedua itu pendekatan dalam pembelajaran IPA-nya. Ini kita masih cerita teori. Tadi sudah banyak panjang kali lebar tentang pemaparan. Nah, jadi saya minta Bapak dan Ibu, kalau untuk kan ini bahasa modul ini modul bagus-bagus loh kalau modul UT ini banyak jadi referensi kami terkadang. Nah, jadi ketika membuat nanti PPT pun, membuat peta konsep, saya minta untuk dibaca dulu, jangan sambil dibuka lalu kita buat. Itu akan nggak sama nanti pemahamannya. Nanti Bapak Ibu kewalahan. Setelah nanti mau dibikin, ketika baca lagi lembaran barunya, oh ini malah begini akan kesulitan. Jadi baca dulu, kasih waktu untuk misalnya ada waktu sejam 2 jam baca, berhentikan lipat, baca lagi, baru nanti kita bisa menulisnya gitu. Upayakan dibaca dulu. Jadi bisa enak membuat baik itu PPT maupun peta konsepnya. Karena kalau untuk makalah kan tinggal enak aja ya, ngambil dari modul kita ini. Jadi perlu PowerPoint yang bisa memberi penjelasan ke teman-teman kita semuanya. Jadi nanti minggu depan, nanti kelompok memaparkan, habis itu nanti saya juga memaparkan PPT saya, PowerPoint saya. Jadi bisa, takut saya, mana tahu ada yang menjadi beda. Tapi kalau misalnya hampir sama, saya lewatkan cepat-cepat, biar kita bisa berdiskusi. Dan kalau misalnya diskusi juga selalu enggak cukup waktu, karena kan saya masuk, habis ini masuk, Bapak Ibu kan juga masuk juga, saya masuk juga ke kelas, ini kelas B, habis ini saya kelas C, baru kelas A. Sama dengan mata kuliah yang sama. Jadi sempat kita diskusi, maka diskusinya di LMS. Jangan lupa, Bapak Ibu sering buka LMS. Kita berdiskusi di situ, kita mengerjakan, maka tugasnya nanti sudah dibuat di LMS. Bapak Ibu buat di LMS itu peta konsep untuk materi atau modul 1. Ya. Kemudian kelompok nanti saya akan bagi, dan kalau Bapak Ibu bilang, Bu, jauh-jauhan, kan kita sekarang bisa by WA, jadi bikin lagi grup berkelompoknya. Udah, bagi aja materi yang mana, kemudian nanti bikin PowerPoint-nya pun bisa berbagi membahasnya. Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang perlu ditakutkan, sama-sama belajar kita di sini, semangat aja, bisa dijalani semuanya. Yang penting kehadiran bagus, kerjaan tugasnya dikerjakan. Kalau presentasi, kalau salah-salah sedikit kan bisa sama-sama kita luruskan, kemudian bisa sama-sama kita bahas. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk perkuliahannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena waktu juga tinggal 2 menit. Mau tanya, Bu? Ya, silakan Pak. Boleh tahu nomornya, Bu? Oh iya, betul. Lupa saya, Pak. Oke, 0813 Bu, 0813 6124 6124 4405. 405. Iya, 4-nya berarti 3 kali ya, Pak? Oh ya, 0813 6124 Oke. 4405. Oke, iya Pak. Coba ya, nanti biar dimasukin dalam grup. Iya betul Pak. Iya, nanti kalau udah masuk di grup bisa kita kira-kira, karena kan gini, terkadang ketika saya mungkin dari tadi ngomong-ngomong didengar, dipahami, tapi ketika membuat ini gimana ya, ada yang kurang atau gimana, nanti bisa didiskusikan di sana. Tapi ingat, jangan mengumpulkan tugas di WhatsApp grup, karena nanti tak saya nilai, karena penilaian itu adanya di LMS. Walaupun minta tolong aja, misalnya Bapak Ibu mungkin ada kendala yang tidak bisa mengirimkan, minta bantuan sama teman-teman. Tolong saling membantu, karena kita di sini tidak ada yang perlu artinya takut mana dia yang lebih hebat, mana yang apa, tidak ada. Semua sudah sama-sama punya pekerjaan masing-masing dan saling membantu supaya bisa selesai sama-sama, saling support. Jadi aktif kerjanya pun enak.
Jadi kompak. Nah, kalau misalnya udah selesai, nggak terasa loh Bu, ini semester 2, habis itu semester 3. Nanti kalau saya bilang nggak terasa, terasa lah Bu, terasa kali. Iya, tahu saya terasa kali. Terasa kali kan pada saat mau masuk kuliah, habis itu kan juga enggak, iya kan? Tapi kalau dibilang Ibu nggak tahu penderitaan kami, enggak gitu juga lah ya. Jadi dikerjakan aja, bisa itu semuanya. Oke? Oke, baik. Pas sudah jam 2, nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan saya yakin masih teori. Mau Dan tanya bisa... lagi Bu, Ah, iya silakan Pak. kelompoknya tadi saya Kelompoknya nanti saya, kan ini baru saya lihat di apa namanya tadi, di grup, di LMS nama-namanya, nanti saya akan acak. Malam nanti saya kirimkan nama kelompok di grup. Oke, Nah, terima kasih Bu. malam ini saya pastikan sudah saya kasih dengan judulnya, berarti ada 8 kelompok, berarti sekitar 3 atau 4 orang dalam satu kelompok, rata-rata 3 pasti. Materi minggu depan pendekatan pembelajaran IPA di SD. Nah, tadi kan menurut teori-teori itu bagaimana pendekatan pembelajarannya, tinggal membahas itu kita. Kemudian nanti di pertemuan ke-4 itu, pertemuan ketiga, modul ketiga, pertemuan ke-4, modul ke-4 dan 5. Maka nanti saya akan buat di kelompoknya itu. Kelompok berapa yang maju tanggal berapa. Jadi bisa kita ini kan, bisa siap-siap langsung. Oke, Bapak Ibu. Sudah jam 2 lewat, saya juga harus masuk di kelas sebelah. Coba untuk baca-baca. Yang terpenting jangan lupa bikin peta konsep, kirim di LMS. Tetap pada sesi-sesinya. Kalau ini kan sesi pertama, maka dikumpul di sesi pertama. Gitu. Di ruang diskusi itu juga boleh dikumpul. Di ruang diskusi. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan pun di ruang diskusi, silakan berdiskusi kita di ruang diskusi. Saya paling kalau misalnya di WhatsApp, saya hanya memberikan informasi kayak bagi kelompok, kalau misalnya ada yang mau diinformasikan di situ. Tapi tetap di ruang diskusi atau forum diskusinya itu di LMS kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini perkuliahannya. Semoga kita sehat-sehat semua, salam sehat, dan minggu depan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.